Maaf terlambat karena baru selesai. Saya punya tanggung jawab dengan acara. Maaf ya. Host, selamat siang host. Ibu. Ibu. Masih. Baik, saudara-saudara, saya lanjutkan materi kita. Mungkin mohon maaf karena ini sudah lewat berapa menit, tapi paling tidak nanti kita akan selesai sesuai dengan waktunya ya. Kita masih ada pertemuan yang itu ya. Berapa? Sorry. Baik, saudara-saudara bisa lihat ya? Bisa materinya, bisa sudah kelihatan? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik, kalau kemarin kita sudah lihat filsafat itu secara umum, nah nanti mungkin kita akan masuk ke melihat karena kita bicara tentang filsafat ilmu, maka kita lihat itu ilmu seperti apa ya, itu kemarin secara umum tentang filsafat. Nah, saudara bisa lihat di situ bahwa kalau kita bicara tentang ilmu, maka ilmu itu sebenarnya dia berasal dari bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu ilmu itu alamah. Artinya dasar dari kata ini, kalau saya punya tekanan salah ya saya tidak tahu, saya baca sesuai dengan dia. Jadi arti dasar dari kata ini adalah pengetahuan. Nah, penggunaan kata ilmu dalam proposisi bahasa Indonesia sering disejajarkan dengan kata sains dalam bahasa Inggris. Ya, kata sains itu sendiri memang bukan bahasa asli Inggris, tetapi merupakan serapan dari bahasa Latin, sky, yang arti dasar pengetahuan. Skyre itu artinya pengetahuan. Ada juga yang menyebutkan bahwa sains itu berasal dari kata Cynthia yang berarti pengetahuan. Cynthia bersumber dari bahasa Latin, Skyre itu yang artinya mengetahui. Kemudian saudara lihat bahwa terlepas dari berbagai perbedaan asal kata, tetapi jika benar ilmu itu dia disejajarkan dengan kata sains dalam bahasa Inggris, maka kita lihat bahwa ilmu itu adalah sebenarnya pengetahuan. Ya, pengetahuan yang dipakai dalam bahasa Indonesia, kata dasarnya adalah tahu. Jadi kalau kita bicara tentang pengetahuan, itu kita bicara sesuatu yang tahu. Bukan kita bicara yang semua kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita bicara sesuatu yang di luar, yang ketidaktahuan itu, yang diangan-angan itu tidak. Tetapi pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang kalau di dalam bahasa Indonesia kata dasarnya adalah tahu. Berarti kita memang tahu, ya. Nah, secara umum pengertian pada kata tahu ini ia menandakan adanya suatu pengetahuan yang didasarkan atas pengalaman, pemahaman tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Kalau misalnya saya punya pengalaman tapi saya tidak pernah tahu, apakah itu merupakan, menurut saudara itu apakah, misalnya karena di sini menyebutkan bahwa secara umum pengertian dari kata tahu ini menandakan adanya suatu pengetahuan yang didasarkan atas pengalaman dan pemahaman tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Kira-kira ada yang bisa memberikan satu contoh bahwa pengalaman, pemahaman tertentu itu dia merupakan suatu pengetahuan. Bisa? Ini ada berapa dalam kelas ini, ada berapa? 75 orang ya?
Ada yang bisa? Diulangi Bu, boleh diulangi Bu? Secara umum, ya, secara umum pengertian kata tahu ini menandakan adanya, jadi tahu itu ya menurut ilmu pengetahuan, tahu itu sesuatu, itu adalah pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman dan pemahaman tertentu yang dimiliki seseorang. Nah, mungkin dari sekian banyak ini ya mahasiswa yang mengikuti matrikulasi ini, S2 matrikulasi ini, bisa memberikan contoh bahwa pengalaman, pemahaman yang dimiliki oleh seseorang itu dia merupakan suatu pengetahuan yang didasarkan atas pengalaman dan pemahaman itu seperti yang mana? Boleh saya jawab Ibu? Ya, siapa ini saya tidak bisa lihat. Siapa? Oh, sorry. Oke, silakan. Saya Muhammad Rum Solimona Ibu. Oh ya, silakan, Saudara Rum. Ya, baik Bu. Kalau menjawab apa yang Ibu sampaikan tadi, ya, misalkan pengalaman ya Bu. Ya. Pengalaman bisa disebut sebagai pengetahuan. Saya kasih Ya. contoh seperti begini Bu. Ketika kita mencari titik mata air atau sumber air ketika kita membuat sumur, bisa digunakan alat teknologi yang mungkin kebiasaan masyarakat melakukan pencarian air itu, mata air, menggunakan 2 logam tembaga. Nah, berdasarkan pengalaman yang kita lakukan ketika 2 logam tembaga itu dipegang, ketika mendapatkan titik mata air dan dia bersilang, maka disitulah kita ketemukan titik mata air untuk bisa kita jadikan sumur. Itu berdasarkan pengalaman, Ibu. Ya. Itu salah satu, Ibu. Dan itu menjadi pengetahuan, Ibu. Ya, ya. Oke. Jadi saudara tahu sesuatu itu karena pengalaman. Dan itu memang pengetahuan. Nah, itu contohnya yang Saudara Rum untuk mencari mata air itu seperti apa? Karena pengalamannya itu, maka itu merupakan juga menjadi pengetahuan bahwa kalau nanti saya mau melakukan ini, saya sudah punya pengetahuan seperti ini. Dan ajarkan seperti itu ya, misalnya untuk contohnya seperti Saudara Rum menyampaikan. Mungkin ada yang lain lagi? Ada Ibu. Ya, silakan. Siapa? Saya Devi Berhiti, Bu. Ya. Ya, jadi terkait dengan yang tadi Ibu sampaikan bahwa secara umum itu kata tahu itu mendasar pada suatu pengetahuan yang didasarkan atas pengalaman dan pemahaman tertentu. Artinya di sini kita lihat bahwa di dalam sebuah teori, ketika kita berjalan hanya dengan teori tanpa praktek, maka itu namanya sama saja tidak belajar, Bang. Saya kasih contoh di sini, Ibu, seperti kita ada di bidang otomotif, misalnya kita mengerjakan sesuatu dalam hal ini, misalnya di bidang teknik, kita membongkar satu motor, hanya mengetahui teori tanda kita lakukan, maka hasil akhir dari apa yang kita kerjakan itu, maka tidak akan sesuai atau tidak semua apa yang kita dapat teori tanpa beberapa pengalaman yang sudah kita lakukan sebelumnya sebelum kita melakukan hal tersebut, Ibu. Kira-kira seperti itu, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Nah, itu dari dua contoh ya, saya tahu pasti semua punya pengalaman seperti itu, ada ya pengalaman. Dan dari contoh yang diberikan itu saja kita sudah bisa mengetahui bahwa pengalaman dan pemahaman itu juga merupakan bagian daripada ilmu. Itu pengetahuan. Jadi kita tidak bisa bikin sesuatu tanpa mungkin ada orang juga yang bekerja asal bikin, tapi mungkin tidak dapat mendapatkan hasil yang baik. Tetapi kalau dia sudah pernah mempunyai pengalaman, dia sudah memahami, misalnya tadi berkaitan, maaf tadi siapa yang dari belakang? Namanya enggak muncul jadi saya enggak. Devi Berhiti, Bu. Berhitu, ya, apa yang disampaikan oleh yang berhitu itu bahwa orang untuk otomotif itu tidak semua orang bisa. Pasti kalau saya disuruh buka, walaupun saya misalnya kita punya kendaraan, tapi kalau saya tidak pernah berkecimpung di situ, saya pasti tidak mengerti. Saya paling tahu, oh ini, tapi untuk saya masuk ke situ pasti tidak bisa. Orang yang berpengalaman, orang yang punya pemahaman terhadap satu masalah atau satu bidang, dialah yang memang
betul-betul memahami itu. Tapi kalau kita hanya sekadar tahu-tahu begitu saja, itu belum tentu. Karena belum tentu saya disuruh membuka mobil untuk bekerja, mungkin saya tidak bisa. Ya, jadi itu adalah hal-hal, jadi kita menandakan adanya satu pengetahuan yang didasarkan atas pengalaman dan pemahaman tertentu. Jadi seseorang itu pasti semua orang punya pengalaman dan pemahaman tertentu, ya. Kemudian yang berikut, apa itu sih hakikat ilmu? Kalau kita bicara tentang hakikat ilmu, itu dia bersifat koherensi sistematik. Koherensi sistematik artinya itu kalau, nah ini, kok tadi ilmu sama dengan pengetahuan? Ilmu sedikit berbeda dengan pengetahuan. Ilmu, dia tidak perlukan kepastian, kepingan-kepingan pengetahuan, jadi berdasarkan putusan tersendiri. Jadi ilmu justru menandakan adanya satu keseluruhan ide yang mengacu kepada objek atau alam objek yang sama saling berkaitan secara logis. Itu ilmu. Jadi dia melihat ya seperti apa, hubungannya seperti apa. Kemudian itu jadi kalau saudara bisa nanti memahami terkait dengan hakikat filsafat ilmu seperti apa, kalau menurut artinya ilmu itu dia agak sedikit berbeda. Kalau tadi pengetahuan itu berdasarkan pengalaman dan pemahaman. Ilmu dia lihat secara keseluruhan, oh itu ilmu. Ya, yang pentingnya dia mengacu kepada objek atau alam objek yang sama saling berkaitan secara logis yang bisa diterima oleh akal dan pikiran. Yang berikut kita lihat apa sih bidang telaah filsafat. Kalau kita bicara bidang telaah filsafat, kalau kemarin sudah banyak kita bicara tentang bidang telaah filsafat. Nah, selaras dengan dasar yang spekulatif, maka filsafat itu menelaah segala masalah yang mungkin dapat dipikirkan oleh manusia. Kemarin saya ulang-ulang bilang bahwa kita nih manusia yang pasti berpikir. Hari ini saya berpikir, sekarang ini saya duduk, walaupun saya mengajar, saya pasti berpikir, habis ini setelah saya Zoom dengan kelas ini, saya harus lanjut lagi dengan kelas lain. Bagaimana nih dalam satu hari ada 4 bayangan dalam satu hari, di hari Rabu ini ada mata kuliah yang sama, di jam yang sama, 4 mata kuliah di jam yang sama. Pembagiannya itu seperti apa? Ya, sementara kalau ada tim teaching, ada dosen lain yang mengajar di kelas, tapi mereka bisa berpikir, oh bisa Zoom sebentar, bisa juga classroom. Jadi berpikir terus bagaimana cara. Nah, itulah manusia. Dia menelaah segala masalah yang mungkin dapat dipikirkan oleh manusia sesuai dengan fungsinya sebagai pionir. Jadi kalau sebagai pionir ini, filsafat ini dia mempermasalahkan hal-hal yang pokok. Satu masalah itu terjawab, dia mulai merambat lagi ke pertanyaan lain. Jadi tentunya tiap kurun waktu itu dia mempunyai masalah yang merupakan mode pada waktu itu. Sekarang ini, saudara lihat yang masalah yang lagi rame-ramenya apa? RUU Omnibus Law, Ibu. Omnibus Law berkaitan dengan undang-undang ya yang Kerja, Ibu. iya. Seperti itu. Kemudian bukan cuma itu. Belum masalah COVID itu selesai, muncul lagi ini masalah. Jadi satu selesai, muncul selesai, muncul lagi selesai. Nah, yang sekarang paling membumi ini dalam beberapa hari ini, dan kita berdoa supaya tidak ada sampai terjadi masalah-masalah di luar hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya, terkait dengan undang-undang ini. Nah, nanti pengkajiannya seperti apa, saudara belajar hukum, saudara mesti tahu tentang itu. Kenapa orang sampai yang harus dipikirkan, pasti walaupun kita tidak masuk, tapi kita kan pasti berpikir, kenapa sih orang begini, kenapa
tuntutan kenapa sih itu muncul terus. Jadi itu menjadi setiap momen, setiap waktu itu dia punya masalah sendiri. Hari ini selesai ini, besok muncul lagi, ini selesai, muncul lagi. Itu bidang telaah daripada filsafat. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang belum memahami sampai sini? Bisakah sampai di sini? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa? Ya, Ya, kalau Bu. ya, Boleh tanya, Bu? ya. Saya, Bu. Boleh tanya, Bu? Boleh, silakan Pak Rum. Saudara Rum. Baik, Bu. Ini kan Ibu sudah jelaskan juga tentang hakikat ilmu. Intinya bahwa dalam ilmu yang kita cari adalah kebenaran yang hakiki. Bahwa itu. Nah, pertanyaan saya begini, Bu. Saya mengacu sedikit kepada filsuf kontemporer, Ya. seorang fisikawan Stephen Hawking, Ibu. Mm, Nah, Stephen Hawking dalam pendapatnya dia mengatakan bahwa usia dunia ini mungkin tinggal 100 tahun lagi. Kemudian ada kehidupan di Mars misalkan. Dan terakhir tentang timeline, bahwa kita bisa memprediksi masa depan menggunakan mesin walaupun itu belum bisa ditemukan alatnya. Pertanyaan saya berkaitan dengan filsafat ilmu. Yang kita cari kebenaran ilmiahnya, apakah yang disampaikan filsuf kontemporer seperti Stephen Hawking ini bisa kita katakan ilmu, sebuah ilmu. Sedangkan kalau kita lihat kita belum bisa membuktikan seperti time machine misalkan bahwa bisa memprediksi masa depan dengan mesin. Apakah itu bisa kita sebut dengan ilmu? Padahal kalau kita mengacu sedikit dia dalam adigium filsafat misalkan, Ibu sempat sebut juga tadi tentang ilmu. Feres kire per causa skire. Untuk mengetahui sesuatu dengan sebenarnya harus mengetahui sebab musababnya, Bu. Nah, intinya pertanyaan saya itu apakah bisa dikatakan ilmu Hawking ini tentang time machine, kehidupan di Mars nanti, sementara belum bisa kita buktikan secara ilmiah, Bu. ya. Itu, Bu. Mungkin terima kasih Saudara Rum, ya teman-teman yang lain. Ini pertanyaan yang baik, ya. Artinya kita kan bicara tentang ilmu pengetahuan, ya. Nanti misalnya tadi Saudara Rum bilang apakah memang bisa Ibu seperti itu? Apakah dengan time untuk time machine itu bisa disebut sebagai pengetahuan? Nah, mungkin saya, Saudara Rum, teman-teman yang lain bisa memahami bahwa suatu temuan, time machine ini kan merupakan satu temuan juga ya, betul ya Saudara Rum? Berarti itu masuk dalam apa, kelompok apa? Pengetahuan kan? Ya, pengetahuan. Pengetahuan itu termaksud dalam pengetahuan. Pengetahuan orang, entah nanti dia bisa dibuktikan bahwa nantinya itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan dibuatnya mesin time itu atau time mesin itu lain persoalan. Tapi yang dipahami bahwa itu adalah merupakan ilmu pengetahuan. Temuan, tadi saya bilang, pasti orang akan melihat ilmu. Jadi ilmu yang di sini itu tidak mungkin orang bikin suatu temuan ini, robot contohnya sekarang ya. Saya Saudara Rum ya, saya kasih contoh. Misalnya orang sudah mulai menggunakan robot melayani orang makan dan sebagainya. Tapi apakah itu memang bisa digunakan untuk semua? Itu kan hanya untuk tertentu. Tapi itu adalah merupakan bukti bahwa itu adalah kemajuan teknologi. Itu adalah merupakan pengetahuan. Ya, bisa Saudara Rum sampai situ? Baik, Bu. Jelas, Bu. Baik, Bu. Jelas. Baik, Bu. Ya. Saya bisa lanjut? Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya. Bisa, Ibu. Oke, saya lama. Nah, sekarang kemarin kalau saya bilang kalau kita bicara tentang apa nama? Sebentar ya, sebentar.
Kemarin kalau kita lihat, kok ada, kenapa kok bicara tentang filsafat kemarin saya sudah sampaikan bahwa nanti kita lihat bahwa kalau bicara tentang filsafat itu, maka pokok permasalahan yang dikaji filsafat itu mencakup 3 segi. 3 segi ini yang paling penting. Yaitu pertama kita lihat apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah. Apa yang benar dan salah itu biasanya disebut sebagai logika. Berpikir itu kadang-kadang kalau kita bicara salah atau apa orang cara tuh pakai logika. Maksudnya apa? Sebenarnya maksudnya itu bukan mungkin. Orang tuh mau menunjukkan bahwa kamu bicara apa-apa itu bicara tuh yang benar. Ya, jangan bicara harus menunjukkan mana yang benar, mana yang disebut mana yang salah. Itu logika berpikir, ya. Kalau saudara misalnya saya sementara kuliah langsung mungkin ini saya cuma mencontohkan contohkan diri saya saja. Kalau saya memberikan kuliah lalu pasien ibu nih, misalnya saudara Rum bilang ibu bicara apa gitu ya, logikanya mana gitu ya. Nah itu kan menunjukkan bahwa dia mau tahu benar yang mana. Coba ibu bicara sesuatu itu sesuatu yang benar, sesuatu yang salah. Jadi kita kalau bicara apa-apa, kalau kita menyebutkan sesuatu itu menggunakan logik, berpikir secara logik. Benarnya yang mana, salahnya yang mana. Jadi apa yang disebut benar di sini. Oke. Kemudian ada yang disebut sebagai etika. Kalau etika itu mana yang dianggap buruk. Kita semua pasti beretika. Tidak mungkin kalau saya sementara bicara begini tanpa saudara meminta permisi langsung saudara, ibu tidak bisa begini, tidak. Itu kalau menurut saudara itu beretika atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi etika itu sesuatu yang memang yang melihat kepada hal yang baik, mana yang dianggap buruk. Sesuatu yang buruk itu jangan diikuti. Mana yang baik itu kita ikuti. Jadi kita bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Itu disebut sebagai etika. Nah, kok di dalam filsafat itu bicara tentang estetika, ada hubungan apa dengan kita bicara tentang di matrikulasi ini selain etika ya oke lah mungkin bicara etika antara dosen ya. Tapi estetika ini apa? Kalau dikaitkan nantinya melanjutkan kuliah dalam perkuliahan ini. Kalau disebut estetika berarti sesuatu yang indah. Ya, dan apa juga yang termasuk yang jelek. Jadi estetika itu sesuatu yang indah atau yang jelek. Ya, kita lihat dari sudut pandang mana, jelek atau ya. Kok bisa ada hubungan apa dengan kuliah ini? Dengan kita nantinya kalau kuliah nih ada hubungan apa nih estetika, logika? Oke lah kita berpikir etika, oke lah gitu. Tapi kalau estetika itu seperti apa hubungannya? Estetika itu saya mau katakan bahwa saudara kemarin saya sudah sempat singgung ya. Kalau nantinya kalau saudara dalam penulisan proposal atau sampai pada skrip tesis itu juga memerlukan sesuatu yang indah, yang estetikanya itu ada. Tidak saja kalau misalnya membuat proposal seketik saja tidak ada seperti itu. Pasti saudara akan masuk. Oh, kalau saya membuat satu proposal, dia harus ada punya aturannya. Mungkin marginnya kiri kanan seperti apa, tulisannya menggunakan apa. Yang paling penting itu bahasa yang ada di dalam kita menulis. Jadi itu harus cantik. Kalau sudah menyusunnya tidak kan saudara belum mendapat materi metode penelitian, tapi nanti akan sampai ke situ. Tapi paling tidak pada saat saudara membuat satu proposal ya untuk penelitian, yang baca saja itu sudah lihat saja hati senang belum tahu nanti isi, tapi kalau sudah datang dengan kondisi yang
yang tidak cantik, yang tidak menarik, mungkin pusing lihat tulisan sana, ambil sana sini. Nah, itu yang paling penting. Jadi semua ada nilainya, ya. Jadi saudara belajar jadi yang saudara perlu lihat ini 3 segi ini, baik itu logika, baik itu etika, baik itu estetika, itu dia merupakan satu kesatuan. Bisa paham sampai sini? Bisa, Ibu. Bisa? Menjawab berbagai desakan masyarakat. Bagaimana itu? Ya. Bisa, Ibu. Oh, Bisa ya. Ibu. Kira ada suara yang masuk. Oke. Ya. Nah, oke. Ketiga cabang utama. Jadi saudara ingat ya, yang utama itu apa? Yang tadi itu ya. Jadi yang paling utama dalam filsafat itu cabang filsafat itu adalah logika, etika, maupun estetika. Ya. Nah, kalau kita lihat ketiga cabang utama filsafat itu kemudian bertambah lagi. Jadi kalau sudah lihat yang tadi itu cabang, yang muncul lagi tentang teori, tentang ada, tentang hakikat keberadaan zat, tentang hakikat pikiran serta kaitan antara zat dan pikiran yang semuanya terangkum dalam metafisika. Jadi banyak hal. Nah, kadang-kadang nanti orang berpikir mungkin tidak ada Tuhan. Kita mau membuktikan seperti itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Kemudian ada politik, yang kajian mengenai organisasi sosial, pemerintahan yang ideal. Nah, kelima cabang utama ini, ya yang 3 dan teori 2 ini kemudian berkembang lagi menjadi cabang-cabang filsafat yang mempunyai bidang kajian yang lebih spesifik, di antaranya filsafat, ilmu yang saudara pelajari, yang kita sama-sama. Nah, cabang-cabang filsafat itu banyak cabang-cabang filsafat. Ada walaupun kita nanti belajar tentang epistemologi, tapi ada filsafat pengetahuan sendiri. Ada tadi kita bicara tentang etika, ada filsafat moral. Kita bicara tentang estetika, ada filsafat seni, ada metafisika, ada politik, ada filsafat pemerintahan ya. Ada filsafat agama. Kalau orang belajar di teologi ya, itu pasti dia akan dapat filsafat agama. Ada filsafat ilmu hari ini yang saudara dapat, misalnya ada filsafat pendidikan, filsafat hukum, ya, maupun filsafat sejarah, filsafat sejarah. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa kalau kita bicara tentang filsafat ilmu, itu dia bagian daripada epistemologi. Ya, jadi kalau kita bicara tentang filsafat ilmu, itu dia merupakan bagian dari epistemologi. Mungkin masih ingat kalau kemarin saya bilang bahwa selain epistemologi ada apa lagi? Selain epistemologi ada apa lagi? Masih ingat? Aksiologi, Bu, aksiologi. Aksiologi dan aksiologi itu. Aksiologi dan ontologi. Aksiologi dan ontologi. Ontologi dan Aksiologi. Ontologi. Oke, terima kasih. Nah, yang secara spesifik itu dia, jadi kalau bicara tentang filsafat ilmu itu merupakan bagian dari epistemologi filsafat. Jadi itu filsafat ilmu pengetahuan. Yang secara spesifik itu dia mengkaji hakikat ilmu. Jadi kalau misalnya nanti kita sampai di epistemologi, ontologi, itu seperti apa. Kemudian ilmu itu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Ilmu pengetahuan dia mempunyai ciri-ciri tertentu. Secara metodologis, ilmu tidak membedakan antara ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial, namun karena permasalahan teknis yang bersifat khas, maka filsafat ilmu sering dibagi menjadi filsafat ilmu alam maupun filsafat ilmu sosial. Ya. Nah, kenapa dilakukan pembagian? Pembagian ini dilakukan. Ini lebih merupakan kepada pembatasan. Jadi masing-masing bidang yang ditelah yaitu ilmu-ilmu alam dan filsafat ilmu-ilmu sosial, dan tidak dia mencirikan cabang filsafat yang bersifat otonom. Tidak, dia tidak bilang bahwa ini dia tidak mengklaim seperti itu. Dia hanya bisa membedakan bahwa oh ini masuk dalam bidang sosial, ini masuk di dalam bidang ilmu alam. Ya. Kemudian saya gitu lagi. Gimana caranya?
ilmu itu memang berbeda dari pengetahuan secara filsafat. Namun tidak terdapat perbedaan yang prinsipil antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, di mana keduanya itu mempunyai keilmuan yang sama. Jadi yang namanya ilmu itu dia akan mencari masing-masing. Kalau bicara tentang ilmu, orang akan mencari pengetahuan itu seperti apa ya. Kemudian kita lihat sebagai contoh ya, sebagai suatu cabang ilmu, filsafat ilmu itu dia mencoba pertama-tama dia menjelaskan unsur-unsur yang terkait dalam proses penyelidikan ilmiah, prosedur-prosedur pengamatan, pola-pola perbincangan, metode-metode penggantian, dan perhitungan praanggaran, landasan metafisis dan seterusnya, dan selanjutnya menilai landasan-landasan bagi kesalahannya dari sudut-sudut tinjauan logika, formal, metodologi praktis, dan metafisis. Jadi cabang filsafat ibu dia harus menjelaskan, dia mencari unsur-unsur yang terlihat dari prosesnya. Dan nanti kalau dalam proses saudara nanti pada waktu, nanti kalau kita belajar lagi lebih lanjut, pasti saudara dalam membuat suatu proposal atau untuk penelitian, tidak mungkin saudara hanya sekedar, karena saya mau menulis tentang misalnya berkaitan dengan hukum perdata atau hukum administrasi dan sebagainya, begitu saja. Tidak. Tapi harus juga ada pengamatan. Misalnya, contoh, kalau misalnya kalian mau menulis tentang masalah pertanahan atau masalah adat, pasti saudara akan mencari, harus ada pengalaman atau paling tidak ada pra-penelitian berkaitan dengan permasalahan yang akan saudara angkat. Nah, itulah yang lalu di mana, apakah yang salah, undang-undangkah atau seperti apa? Itu terserah. Itu nanti kalau saudara bicara tentang Dasolen, Dasein, itu ada di situ ada konsep ideal, ada konsep ideal dan konsep fakta, itu dia pasti akan berbenturan. Jadi ini saya jelaskan, misalnya ada unsur-unsur yang dia cari, misalnya ada perbenturan di dalam konsep ideal dan konsep fakta. Konsep ideal itu kira-kira apa saja dan konsep fakta itu kira-kira seperti apa? Siapa bisa menjelaskan buat saya sebelum saya lanjut? Ya, silakan Devi. Jadi terkait dengan konsep ideal dan konsep fakta itu seperti yang tadi Ibu sudah katakan bahwa dalam sebuah sistematika penulisan itu ada Dasein dan Dasolennya. Ya. Jadi ketika ide-ide yang sudah dituangkan itu ternyata tidak berjalan selaras dengan apa yang sudah dituangkan atau yang dituliskan Ibu. Fakta yang terjadi itu terkadang tidak sesuai. Ya. Kira seperti itu. Ya, terima kasih Devi. Mudah-mudahan yang lain teman-teman lain juga bisa memahami sampai di situ. Atau ada yang mempunyai yang lain dari yang Devi katakan? Ada? Tentang Dasolen Dasein? Ada? Bisa paham sampai sini? Bisa Ibu. Saya? Nah, jadi kalau tadi yang dilihat, yang seperti dijelaskan oleh Devi, bahwa ada Dasolen, ada Dasein. Dasolen itu yang kita sebut sebagai konsep ideal. Undang-undang bicara seperti ini nih. Undang-undang bicara seperti ini nih. Tapi dalam kenyataan, itu tidak seperti yang diharapkan. Nah, itulah yang terjadi perbenturan antara konsep ideal, Dasolen, dengan konsep fakta atau Dasein. Karena perbenturan itu maka ditariklah apa yang namanya disebut sebagai apa? Kalau antara perbenturan antara Dasolen dan Dasein ditarik, maka ditarik apa? Pokok masalah Ibu. Kepentingan Ibu. Muncullah yang disebut sebagai permasalahan. Isu hukum itu akan muncul. Saudara bisa paham sampai sini? Iya, mudah-mudahan kalau kuliah, kalau saya masih dipercayakan untuk di materi metode penelitian ya kita sama-sama ya gitu. Jadi itulah yang dilihat sebagai filsafat ilmu. Dia akan mencari ya, baik dari metodologi ya. Nanti kalau saudara tulis di dalam satu proposal itu juga ada metodologinya. Itu yang paling penting.
Ya, jadi mungkin saudara sudah paham seperti yang saya sudah jelaskan. Yang berikut, nah ini yang paling penting. Ini penting sekali, saudara-saudara, berkaitan dengan filsafat ilmu merupakan telah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu yang ditinjau dari segi landasan. Ada landasan ontologis, ada landasan epistemologis, maupun landasan epistemologis. Tiga landasan ini sampai kapanpun, sampai saudara S2 lanjut S3 atau di mana saja kalau orang bicara tentang tiga landasan dalam filsafat ini, dalam ya itu saudara harus tetap ingat bahwa tiga hal yang penting ini adalah landasan ontologis, ada landasan epistemologis maupun landasan aksiologisnya. Nah, kita lihat satu-satu. Apa sih yang dimaksudkan dengan landasan ontologis? Betul, kemarin ada yang sudah, Ibu, ontologis seperti ini, epis seperti ini, aksio seperti ini. Kalau kita bicara tentang landasan ontologis, itu kita bicara tentang objek yang ditelah ilmu. Objeknya itu apa? Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia? Jadi saudara tidak bisa membuat sesuatu tanpa objek itu. Saudara harus tahu objeknya itu apa. Saya nih mau melakukan penelitian nih. Saya mau bikin penelitian tentang masalah adat di Maluku, di Ambon misalnya. Ya, misalnya ada desa-desa adat di sini. Objek yang mau ditelanin berkaitan dengan apa? Ulayatnya kah? Ya? Ataukah seperti apa? Nah, misalnya, atau mungkin mau lihat warisnya kah? Atau mau lihat tentang, atau salah satunya saja, misalnya mau lihat ulayat. Saudara mesti lihat, apakah di desa itu objeknya tuh tentang hak ulayat itu masih ada atau tidak? Bukan saja kita, ulayat ini mungkin semua desa, tidak, belum tentu. Belum tentu semua tempat itu bicara tentang, kalau dia tidak ada desa adat, belum tentu dia mungkin tidak ada ulayatnya, ya. Tapi kita lihat, misalnya daerah yang mempunyai ulayat. Nah, yang mau dilihat objek ulayat itu apalagi, tarik terus. Objek yang ditelah itu apa saja, ya, misalnya. Saya mau lihat tentang ulayat berkaitan dengan hutan adat mungkin, atau pembagian dan sebagainya. Apakah hak ulayat itu bisa jadi hak perorangan? Apakah hak ulayat itu kalau sudah mati boleh dihidupkan kembali atau tidak? Ya, jadi harus paham betul. Ya, itu yang berkata. Bisa paham sampai di sini? Bisa? Bisa, Ibu. Bisa? Bisa, Ya, Ibu. oke. Kalau saudara, jadi saudara ingat ya, kalau ontologis itu berkaitan dengan objek yang ditelah ilmu. Kemudian landasan epistemologis. Nah, ini kalau bicara tentang epistemologis, bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu itu. Ya, bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar menandakan bahwa pengetahuan yang benar, apa kriterianya, apa yang disebut kebenaran, adakah kriterianya, cara teknis, sarana, apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Hakikatnya itu seperti apa? Bagaimana saya bisa tahu bahwa hak ulayat itu masih ada atau tidak? Caranya seperti apa kalau saudara mau sampai ke situ? Melakukan proses. Proses. Ada proses itu macam-macam. Prosesnya macam mana? Melakukan penelitian. Melakukan penelitian, salah satunya. Jadi kalau saudara mau bikin sesuatu, nanti kalau kita sudah masuk di kelas yang ada metode, misalnya saudara belajar metode, untuk bikin suatu penelitian bukan cuma mimpi tidur, malam mimpi, terus besok pagi jadi, tidak. Ya, tidak seperti itu. Atau saudara, judulnya seperti ini. Kalau saya tidak perlu dengan judul. Saya perlu tuh permasalahan itu. Judul tuh bisa berubah-berubah saja.
yang tadi saya bilang ada perbenturan dasar muncul permasalahan, itu yang paling penting. Judul itu saudara bisa ganti. Kalau permasalahan ini ya tinggal merubah saja ya. Jadi seperti itu. Nah, ada kriteria. Jadi kita mau lihat ini betul tidak. Kalau kita bicara tentang hak ulayat itu betul-betul ada tidak. Carilah kita di desa itu ada tidak. Mungkin di Soya di mana misalnya. Apakah masih ada? Lalu betul tidak kriteria-kriteria yang kita gunakan. Nah, caranya dengan apa? Ya kita harus melakukan penelitian. Penelitian awal dulu. Betul enggak di Soya itu masih ada berbicara tentang hak ulayat. Nah, karena hak ulayat itu tidak hanya hak ulayat itu hanya tanah atau hak ulayat itu apa saja? Kalau saudara dulu belajar agraria di S1 atau belajar hukum adat, ulayat itu apa saja? Apakah cuma tanah? Nah, belajar ya. Jadi ulayat laut. Hutan juga masuk. Ya laut, ya hutan, ya itu bisa merupakan. Jadi kalau bicara tentang ulayat ini kalau saudara belajar S2, kalau ada orang tanya, saudara bisa menjawab. Kalau bicara ulayat itu bukan cuma bicara berkaitan dengan tanah, bisa sampai kepada laut, ya. Nah, oke. Kemudian kita lihat, iya, oke, laut juga. Kemudian kita lihat landasan aksiologis. Apa sih landasan aksiologis? Kalau kita bicara landasan aksiologis, untuk apa? Jadi kita kalau bicara tentang landasan aksiologis itu Tujuan dari penelitian. Ya, kita bicara tentang outputnya. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Ya, untuk apa sih? Nah, misalnya kita belajar tentang ulayat. Kalau kita tahu, kita bisa kasih apakah memang kita bisa mendapat temuan di situ bahwa hak ulayat bisa juga menjadi bukan cuma sebagai hak komunal, tapi bisa juga misalnya nanti hak ulayat itu apakah memang bisa menjadi hak perorangan, ya? Apakah misalnya pesisir itu, wilayah pesisir itu boleh ada sertifikatnya, disertifikatkan. Wilayah pesisir itu siapa yang boleh menggunakan? Contohnya seperti itu ya. Jadi ada outputnya dari saudara punya hasil penelitian nanti. Jadi bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral, bagaimana penentuan objek yang telah berdasarkan pilihan-pilihan moral, bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional. Itu menurut Jujun Surya Sumantria berkaitan dengan filsafat. Nah ini saudara lihat, jadi aksiologi itu outputnya, keluarannya tuh seperti apa. Saudara melakukan penelitian untuk penulisan tentang ini, lalu dia sudah dalam bentuk suatu tulisan, outputnya tuh apa? Ya, misalnya pertanyaannya, bagaimana hak ulayat di Indonesia? Nah, outputnya, kesimpulan saudara harus menjawab juga sesuai dengan permasalahan. Hak ulayat di Indonesia adalah bla 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 bla. Contohnya seperti itu. Paham sampai sini? Paham. Bisa, Ibu. Bisa. Pahami. Iya, oke. Jadi semua pengetahuan, apakah itu ilmu, seni, atau pengetahuan apa saja, pada dasarnya mempunyai ketiga landasan itu. Ya, apa saja ilmu apa saja pasti ada landasan itu. Ada ada ontologi, ada epistemologi maupun aksiologi. Ya, oke. Mungkin yang ini terakhir sebelum nanti kita lanjut di minggu depan. Nah, yang berbeda adalah materi perwujudannya. Dari ketiga hal itu, yang berbeda adalah materi perwujudannya. Serta sejauh mana landasan-landasan dari ketiga aspek ini dikembangkan dan dilaksanakan. Jadi untuk membedakan jenis pengetahuan yang satu dan pengetahuan-pengetahuan lainnya,
maka pertanyaan yang diajukan adalah apa yang dikaji oleh pengetahuan itu. Bisa paham? Apa yang dikaji oleh pengetahuan itu. Itulah yang disebut sebagai ontologi. Objek yang dikaji itu apa? Tadi saya kasih contoh yang misalnya tanah itu ya, ulayat itu. Apa sih yang dikaji? Itu apa yang dikaji. Jadi kalau saudara mau nanti besok-besok penelitian itu, saudara harus tahu dulu objeknya apa. Ya, jangan cuma asal saja, tidak. Dan selalu saya sampaikan bahwa dari sekarang ini, entah waktu kalau dengan kami, waktu kalian mulai masuk kita wawancara, kalau yang dengan saya, pasti saya tanya, dulu S1-nya tulis apa? S2-nya sekarang nih, mau tulis tentang apa? Bukan sudah kuliah baru cari-cari masalah, jangan. Paling tidak dari sekarang, itu saudara sudah tahu objek yang akan saudara teliti itu apa, dan ingat, selalu berkaitan dengan bidang saudara. Jangan saudara kuasai perdata, saudara menulis tentang pidana, habislah saudara. Ya, carilah sesuatu yang betul-betul berhubungan dengan saudara punya pekerjaan atau punya keahlian. Ya, yang kedua, apa yang dikaji itu apa yang dikaji oleh pengetahuan ontologi ya. Yang kedua, bagaimana? Jadi sebenarnya kalau kita bicara itu hakikatnya itu seperti apa ya hakikat ilmu. Nah, bagaimana cara untuk mendapat pengetahuan tersebut? Bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan? Harus cari tahu dulu, harus penelitian dulu, supaya kita mendapat pengetahuan itu yang betul. Jadi kita bisa mendapatkannya mendapatkan dengan cara yang bagaimana? Ya, cara saudara melakukan penelitian. Ada metode penelitian. Ya, nanti kalau sudah masuk di kelas untuk kelas metodologi baru saudara tahu. Lalu kemudian aksiologi. Untuk apa pengetahuan tersebut dimaksud? Jadi kalau saudara hanya melakukan penelitian, lalu sudah ada hasil, sudah dalam bentuk tesis, lalu hasilnya, lalu tidak ada pentingnya, untuk apa? Pasti kan saudara menulis sesuatu karena ada masalah, dan saudara menemukannya, itulah saudara harus tahu bahwa outputnya itu yang paling penting. Untuk apa pengetahuan itu dimaksud? Untuk apa saya punya penelitian ini? Mungkin ada saran-saran, baik kepada pemerintah atau apa, yang berkaitan dengan saudara punya materi yang diteliti. Bisa paham sampai sini? Bisa, Ibu. Bisa? Paham, Ibu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya atau cukup jelas? Jelas, Ibu. Cukup jelas? Jelas, Ibu. Ya, oke. Baik, karena saya dibatasi dengan waktu sampai 11:30, mungkin ada dosen yang berikut akan masuk. Kalau memang cukup jelas, tidak ada masalah, kita akan lanjut di minggu depan. Hari apa? Saya lupa. Selasa ya? Selasa atau Rabu? Selasa ya? Kalau tidak Ya, salah. harus Selasa lagi, Bu. Ya, harus Selasa, Bu. Iya, hari Selasa dan hari Rabu kita akan ketemu lagi. Kalau misalnya ada sesuatu hal nanti berkaitan dengan apa yang saya sudah jelaskan di hari ini, berkaitan dengan ontologi, epistemologi, atau aksiologi, saudara ingin memberikan contoh atau mau diskusi, silakan itu kita ketemu di hari Selasa. Ya, baik. Setelah ini mungkin dosen yang sudah ditentukan jam untuk masuk akan masuk. Jadi saya harus mengundurkan diri. Tapi sekali lagi, kalau ada masalah silakan saudara. Atau mungkin sebelum saya keluar masih ada. Kalau tidak ada, kita ketemu hari Selasa.